Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya di hari ini Mas Bro akan memberikan langsung saja, nggak pakai lama-lama. Ada 10 koin yang perlu kalian perhatikan dan bisa di hold jangka panjang sampai akhir tahun ini akan cuan besar ya. Karena hampir tiap hari di grup Mas Bro menanyakan koin-koin yang akan pump. Justru mereka banyak yang tergelincir koin-koin meme baru yang tidak punya fundamental, kehebohan di Twitter, info-info sesat di Telegram ya, yang dipasarkan banyak segelintir orang tanpa mengetahui fundamentalnya, terutama menyasar orang-orang pemula ya. Di sini Mas Bro saya katakan pahit ya, saya bilang pahit, manis saya katakan manis. Saya akan bedah koin-koin, ada 10 koin yang perlu kalian hold untuk sampai akhir tahun ini. Dan tentunya ada berita yang bagus ini, mungkin bull market akan segera dimulai. Justin Sun pun sudah memborong 6.000 ETH untuk hari ini. Jadi ketika ada berita food tentang ETH, ternyata mereka ingin harga turun, ingin serok murah. Namun demikian, Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang Mas Bro tahu. Selebihnya kalian riset sendiri ya. Tetap saya sampaikan, dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa habis-habisan mendadak. Langsung saja untuk koin yang perlu kalian ketahui. Ada 10 kripto tahun 2025, potensi untuk keuntungan di akhir tahun 2025. Apakah di antara koin ini ada yang kalian punya? Mudah-mudahan ada ya. Dan ini 10 koin ini, yang pertama adalah BTC, raja kripto yang tak tergantikan. Jelas di sini ya, tidak ada yang menggantikan BTC. Mau bilang koin BTC A, BTC B, BTC C, itu nipu saja, ngibul ya, hati-hati. Yang kedua adalah ETH, Ethereum. Ini adalah mesin DeFi dan NFT. ETH, semua tahu ETH, tapi saya nggak akan dalami ETH ataupun BTC. Mungkin bagi retail harganya sudah terlalu mahal. Sebetulnya juga itu adalah mindset yang salah. Kita itu jangan pernah membeli koin mahalnya dilihat, koinnya saja kita nggak pernah pegang, tapi kita harus melihat kondisi kripto itu akan naik. Jadi kita ngitungnya adalah margin dari kita punya modal, bukan ngitung koinnya. BTC ETH kalian masuk di harga murah, sekarang sudah cuan dibanding dengan kalian masuk koin-koin yang masih jual mimpi dengan harga murah. Kalian punya koin seabrek-abrek ataupun satu truk koin, tapi koinnya nggak pernah kalian pegang, yang mana naiknya susah. Masih mending koin mahal, kita nggak punya setengah koin dari BTC, akan tetapi naiknya sudah tinggi, hampir 2M. Yang ketiga adalah Solana. Solana ini saya yakin nanti 5 juta akan masuk, bahkan lebih di saat akhir tahun. Solana ini blockchain super cepat. Yang ketiga Solana. Yang keempat Ripple ya, Ripple XRP. Oke. Yang kelima adalah Cardano, blockchain proof of stake unggulan. Ini adalah blockchain proof of stake unggulan ada di Cardano. Nah ini kalau Cardano akan saya bahas karena harganya masih receh ya, di bawah $1. Mungkin banyak yang suka. Kalau kalian tuh kan kadang-kadang nggak melihat fundamennya, makanya saya terangkan di sini untuk pemula supaya beli koin yang benar. Video pun ketahuan ya, kalau ada saya bikin video bahwa akan naik 1000 kali lipat, yang nonton rame. Tapi kalau ini PP akan naik 1 kali lipat, yang nonton sepi. Jadi kalian tuh hanya lihat judulnya saja, hanya lihat
kenaikan ataupun apa namanya dibobokkan dengan cuan besar tanpa melihat fundamentalnya ataupun nanti akan jadi miliarder dari bengek, itu keliru ya. Yang kelima Cardano ya. Cardano ini menawarkan blockchain berbasis penelitian akademis dan telah membuktikan keamanan serta skalabilitasnya. Jadi pernah hacker ditantang dengan prabayar yang mahal, ditantang hacker itu sama si Charles untuk coba menjebol daripada Cardano, nggak sanggup. Ini betul-betul blockchain yang sudah aman, ibarat orang bikin gedungnya sudah kuat, anti bocor, di situ nanti banyak yang sewa. Dan Cardano ini adalah pendirinya Charles Hoskinson yang sangat konsisten. Dia memikirkan daripada investornya, koin ini bisa untuk investasi jangka panjang. Dan tentunya Cardano itu punya nama sendiri, nggak bikin ETH 2, ETH 3, itu enggak. Kalau PP kan ada PP1, PP2, PPAI, dan mereka itu menandakan debt-nya itu tidak konsisten ataupun memilih nama, memberikan nama pun sudah tidak yakin, apalagi nanti kedepannya jalannya akan sampai kemana koin itu sudah jelas nggak meyakinkan. Untuk membuat nama sendiri aja nggak yakin, menebeng ketenaran PP. Ya, ini Cardano nomor 5 ya, menawarkan blockchain berbasis penelitian akademis dan telah membuktikan serta skalabilitasnya. Cardano aktif mengembangkan solusi smart contract dan telah meluncurkan berbagai upgrade besar sepanjang tahun 2025, menjadikan Cardano kian relevan untuk investor jangka panjang. Bisa untuk jangka panjang. Jadi kalian supaya tidak tergelincir koin-koin yang menipu. Yang keenam adalah Polygon Matic, solusi skalabilitas ETH. Ini ada Trump di sini, anaknya Trump, Eric Trump, investor terbesar di Matic dan harganya masih murah, ATH-nya sampai 43.000. Ini salah satu koin yang biasanya masuk ATH kayak Cardano juga Polygon ya. Polygon Matic, solusi skalabilitas Ethereum. Polygon Matic membantu mengatasi masalah skalabilitas di jaringan Ethereum dengan menawarkan transaksi lebih murah dan cepat. Banyak DApp dan proyek NFT memilih Polygon untuk integrasi, membuat permintaan terhadap Matic terus meningkat. Yang ketujuh adalah Avalanche, saingan baru di dunia DeFi. Avalanche ataupun AVAX menawarkan kecepatan finalisasi transaksi dan keamanan tingkat tinggi. Jaringan ini telah menarik banyak pengembang aplikasi DeFi dan NFT sepanjang tahun 2025. Potensi pertumbuhan ekosistem Avalanche masih sangat besar seiring bertambahnya aplikasi dan komunitas penggunanya. Yang ke-8, coba tebak ya, yang ke-8 apa? Ini salah satu 10 besar koin yang akan pump di tahun 2025 akhir tahun. Yang ke-8 mana? Coba tebak. Apa yang ke-8? Koinnya PP. Wow, mantap. PP masuk ya. Yang ke-8 adalah PP Coin, meme coin fenomenal. PP Coin ataupun PP menjadi fenomena baru di kalangan investor muda. Berkat komunitas besar dan kampanye viral, meski berisiko tinggi, PP menunjukkan bahwa meme coin bisa menjadi alat spekulasi menguntungkan jika dikelola dengan manajemen risiko yang baik. Mantap toh. PP masuk ke angka 8 yang akan terbang di tahun 2025 di akhir tahun, dijejerkan dengan BTC, ETH, Solana, Avalanche, Cardano, Chainlink. Yang ke-9 adalah Chainlink. Chainlink ini adalah saingan XRP yang mana ini digunakan juga
sebagai blockchain pembayaran antar negara. 9, Chainlink. Ini Swift pun kerjasama dengan Chainlink. Saya menjagokan Chainlink, kalian XRP boleh ya. 9 adalah Chainlink ini ataupun link jembatan data dunia nyata ke blockchain. Link terkenal sebagai penyedia Oracle ya, terdesentralisasi yang menghubungkan data off-chain ke smart contract blockchain. Link semakin penting dalam ekosistem DeFi karena mungkin banyak aplikasi membutuhkan data real time dari dunia nyata. Link, Chainlink. Yang terakhir adalah Doge. Doge adalah kripto favorit komunitas. Ya, itu aja. Jadi Doge tetap bertahan kuat berkat komunitas yang loyal dan dukungan dari tokoh politik Elon Musk. Walau dimulai sebagai lelucon, Doge ini digunakan sebagai alat pembayaran di beberapa market global dan tetap menarik minat investor retail. Ya, itu paham. Jadi koin itu tanpa fundamental, tanpa backingan orang besar, tanpa investor yang besar, percuma. Apalagi koin-koin yang baru yang tidak jelas utilitasnya, sangat berbahaya. 10 koin yang sangat menarik bagi saya adalah nomor 8. PP nomor 8 untuk urusan koin top papan atas, akan tetapi meme coin urutan pertama, volume terbesar, bahkan volumenya Shiba dan Doge digabung tidak bisa mengalahkan volumenya PP. Ini sangat menarik ya. Dan PP ini perlu kalian ketahui, depth-nya itu sudah bodoh amat, terdesentralisasi tanpa filter, total desentralisasi, tergantung supply and demand seperti BTC. Makanya GZ serok banyak ya. Jadi depth-nya sudah melepas semua, sudah nggak megang koinnya. Sampai dikatakan sama depth-nya, PP terserah komunitas, mau terbang ke bulan, mau nyungsruk, udah urusan kalian. Dan itu paling enak. Kalau depth-nya masih megang banyak, seperti koin kemarin Katram, Milenia, satu lagi apa tuh yang rame itu yang dari Presiden Argentina yang dipegang 80% sama depth-nya kemudian habis dia jual rupul, itu yang berbahaya, Libra ya. Jadi 10 kripto terbaik tahun 2025 menawarkan berbagai keunggulan dan peluang investasi di ekosistem digital yang semakin berkembang, lebih baik untuk tujuan diversifikasi portofolio trading harian maupun investasi jangka panjang. Pilihan aset seperti BTC, Ethereum hingga altcoin baru seperti PP sangat patut diperhatikan. Wah, mantep, PP dijejer sama ETH, BTC. Wah, ini menarik menurut saya ya. Kemudian juga ada 10 koin kripto yang layak dibeli saat turun siap meledak gila-gilaan. Koinnya sama yang tadi itu. Cuma di sini ditambahkan LTC ya. Tambahkan LTC, kalau Cardano masih masuk, apalan sama ya itu. Jadi mantap ya. Untuk mengenai chart, ini juga sudah chartnya membaik ke atas ya. Nggak perlu ragu dengan holder yang sangat wow menurut saya. Tidak terkecuali per hari itu 1000 holder. Ini koin terseleksi alam. Kalau kita menjagokan koinnya yang tulangnya tulang ecekrewe, ecekiwir, tulang kere, tulang kismin ibaratnya, ya percuma. Yang mengangkat itu bukan project. Project memang iya, tapi nomor satu adalah investor. Duitnya sing endi? Duitnya dari mana? Itu yang hebat. Jadi PP itu udah berbeda kasta. Kalau kita membeli koin yang kastanya tinggi, ya sama juga kita mencalonkan ya pemimpin yang tentunya berduit itu loh. Ya, pemimpin yang terkenal. Jadi ya jadilah pemimpin. Beda dengan ini pemimpin koin ya. Untuk meme koin itu PP. Nanti saya rasa akan mengulang sejarah
SIBA. Dengan kapitalisasi yang sudah masuk ke 87,2 triliun, artinya investor-investor besar semua ada di sini. Ya, dan ini adalah koin anak emasnya ETH. Jaringan ETH terbukti ya menjadikan meme coin naik jutaan persen seperti Doge dan SIBA dulu sebelum dia membuat blockchain sendiri. Jadi ini saya rasa tidak akan main-main, ibaratnya tulangnya tulang besar ya. Itu koin-koin yang akan terbang sesuai histori di bull run tahun 2021 yang PP cuma belum masuk waktu itu, dan ini dijejerkan dari jutaan koin masuklah PP ini yang market cap-nya paling besar dan sudah di listing di eseng-eseng tier 1. Kenapa nggak paham sekarang? Sabar. Ketika nanti bull market, koin-koin yang sudah didaftarkan di exchange ataupun bursa tier 1, itu investor di sana uangnya uang kakap semua. Ketika akan bermain di meme coin, pasti cari meme coin yang ada duitnya. Pasti market cap-nya yang gede, PP. PP ini akan bermasa panjang, bukan bermasa pendek. Dan perlu kalian ketahui, ada GZ Binance yang pastinya nanti pasti ada kejutan membakar koinnya besar-besaran. Akan membuat koin pump gila. Saya yakin, karena sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa si GZ ini sangat perhatian. Awalnya banyak sekali eseng-eseng yang kena hack, bahkan bangkrut, seperti Hotbit. Banyak sekali nggak terhitung. Mereka lepas tangan, nggak mengembalikan dananya. Hanya terdengar sejak lama ini satu. Ya, jadi GZ Binance telah memberikan full, pernah kena hack sekali, itu semua dikembalikan dana nasabah dengan ya tanpa terpotong sedikit pun, aman, ditanggung semua sama GZ. Kemarin baru-baru ini Indodax ya ada, tapi katanya udah beres, dan tahu sendiri udah berapa tahun lamanya FTX hanya katanya belum ada pembayaran. Katanya nanti dimulai di September ada uang pembayaran dari FTX yang bangkrut itu. Mudah-mudahan faktanya betul, bukan omong doang ya. Jadi di situ. Dan Jepang juga melisting PP ini tidak sembarang. Bitcoin Jepang melisting PP nggak sembarangan. Jadi di sana ketat sekali. Tapi PP masuk di situ. Ya, oke, mungkin itu aja 10 koin yang perlu kalian punya. Nggak usah terlalu banyak koin. Jadi bingung kalian. Udah saya jelaskan tadi, bisa diulang lagi video kalau nggak jelas ya, ataupun ikut grup saya, bisa link ada di deskripsi. Download signal aplikasi dulu di Play Store, kemudian link baru di klik ya, baru klik link. Nanti di sana ada permintaan bergabung, hitungan menit nggak ada respon udah saya blok. Jadi saya nggak ada waktu, banyak waktu orang-orang yang aneh-aneh yang tidak serius. Buat apa cari yang serius pun banyak. Bisa japri, video call, tanya-tanya seputar perkriptoan hampir tiap hari. Banyak orang yang tersesat mau masuk koin ini, itu sangat berbahaya. Mungkin itu aja. Kalian tetap dior, riset sendiri. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu. Selebihnya kalian riset sendiri, dan saya nggak menanggung kerugian kalian. Semua tanggung jawab masing-masing, karena kalian sudah gede dan sudah selalu saya warning untuk dunia kripto harus belajar betul-betul, karena berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro tentunya banyak salah dan banyak dosa, karena Mas Bro juga manusia biasa seperti Anda, tentunya gak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya hanya sebatas memberikan info yang saya tahu dan tidak mengajak jual beli aset kalian. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.